Saya share dulu ya. Apa udah terlihat? Sudah terlihat. Ya, silakan. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian malam ini. Ini komunitas kesehatan Tangsel ya? Ya, betul. Ya, oke. Pada malam ini saya diundang oleh Dr. Panca untuk memberikan materi mengenai gangguan irama jantung. Ya. Jadi mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar mengenai gangguan irama jantung. Apa itu gangguan irama jantung? Yang paling penting apakah berbahaya apa tidak? Ya, ya kita santai aja ya. Antar kalau ada pertanyaan atau apa bisa lewat chat atau diskusi kita malam ini. Di masa PSBB ini ya dengan pandemi corona ini kita lihat ya banyak berita-berita yang kurang mengenakan ya. Tapi ya ada berita yang baik nih pada penggemar Liga Premier Inggris ya, udah mulai minggu lalu meskipun tanpa penonton ya, tapi cukup menghibur ya. Ya tentu dengan dimulainya Inggris Premier League ini ya ada hiburan lah, meskipun kita di rumah kita tetap bisa nonton ya. Dan karena saya juga penggemar Liga Premier Inggris ya, saya menjagokan nih Chelsea nih the next champion ya mungkin ya, karena dengan amunisi baru ya, dengan Harvard dan Werner ya, mungkin dia akan menjadi next champion ya. Tapi mungkin juga MU kan? MU, aduh MU mah kalau bisa masuk 4 besar aja udah untung tuh. Ya, kita tahu bahwa olahragawan ini tentu sehat-sehat semua. Namun saya mau memperlihatkan video ini agak Michael Reyes ya, ini pesepak bola Spanyol. Kita lihat, mungkin bisa dilihat di sini dia terjatuh saat bermain sepak bola ya. Padahal ini adalah seorang atlet yang cukup fit dan sehat ya. Udah dites, tentu ada apa sebenarnya yang terjadi. Ya kemudian dia bisa diresusitasi dan bisa selamat, tapi kemudian dia tidak diizinkan lagi untuk bermain bola ya. Dan kita juga dengar berita-berita tentang ada kematian pada orang muda ya. Mungkin masih ingat Dr. Stefanus ya, berapa tahun lalu, ini sejawat saya juga, saya kenal dengan beliau ya, yang meninggal sewaktu jaga di salah satu rumah sakit saat sedang istirahat ya. Dan lagi berita yang menghebohkan ya, yang baru-baru ini ya, Ashraf Sinclair yang juga meninggal saat sedang istirahat ya. Jadi apa yang terjadi pada kejadian-kejadian ini ya? Jadi kematian mendadak pada usia muda itu insidennya 50 sampai 100 per 100.000 populasi ya. Kalau kita lihat ini per tahun ya. Kalau kita lihat di Indonesia ada 250 juta, mungkin insiden per tahunnya itu sekitar 100.000 sampai 150.000 ya. Ini cukup besar. Kita bandingkan dengan kematian karena COVID sampai sekarang mungkin belum sampai 10.000, udah 6 bulan ya, akan meningkat lagi. Tapi ternyata kematian mendadak usia muda ini juga tinggi ya. Memang dibandingkan usia tua dia lebih jarang ya. Dan kalau kita lihat urutan penyebab yang paling sering itu gangguan irama jantung atau aritmia itu adalah salah satu sebab yang paling sering ya, kematian mendadak pada usia muda ya. Selain ada serangan jantung atau myocardial infarction, perdarahan otak ya atau intracranial hemorrhage, atau pulmonary embolism atau kita sebut dengan emboli. Emboli itu ada gumpalan darah pada pembuluh darah paru. Atau juga terjadi robekan pada pembuluh darah aorta atau aortic dissection ya. Tapi yang paling banyak itu adalah aritmia atau gangguan irama jantung. Nah, maka malam ini kita akan, itu sebagai pendahuluan, kita akan membahas mengenai apa sih kelainan irama jantung. Sebenarnya kelainan irama jantung apakah berbahaya ya? Bagaimana kita mengenali adanya gangguan irama jantung dan tentu bagaimana kita bisa mencegahnya. Nah, tentu saya sedikit mengulas karena kalau kita nggak mengenal jantung itu tentu kita tidak tahu. Mungkin sebagian
sudah tahu jantung itu letaknya di mana ya. Jantung itu posisinya di tengah dada, dia berbentuk segitiga terbalik ya. Mungkin besarnya satu kepalan tangan saja ya. Ini di tengah dada, di mana sebelah kanan dan kirinya itu tetangganya adalah paru-paru ya. Nah, jantung itu mempunyai kalau kita dissect ya, dilihat organ dalamnya, itu mempunyai ruangan-ruangannya. Ada 4 ruangan besar, yaitu atrium yang di sebelah atas, ada atrium kanan dan atrium kiri, terus ventricle atau serambi, atau ada serambi kanan, ventricle atau bilik, itu ada bilik kanan dan bilik kiri ya. Jadi ada 4 ruangan, itu masing-masing ruangan dipisahkan oleh sekat dan klep yang mengatur aliran darah biar satu arah ya. Jadi kalau kita sering dengar bunyi jantung ya, bunyi jantung itu disebabkan oleh penutupan klep jantung ini ya, ada klep antara serambi kanan dan bilik kanan dan serambi kiri bilik kiri juga ke pembuluh darah besar. Jadi terjadi bunyi jantung karena penutupan klep ya dari keempat klep ini ya. Nah, gimana? Karena jantung itu fungsinya memompa darah, ya. Biasanya jantung itu berdenyut antara 60 sampai 100 kali per menit, ya. Di mana kita bisa merasakan irama jantung ini kita dengan meraba melalui pembuluh darah, baik di tangan. Sebenarnya ya seluruh pembuluh darah bisa kita raba, ya. Tapi paling sering yang kita gampang ya di pergelangan tangan dan mungkin di leher ya. Nah, mengapa pertanyaan jantung ini bisa berdenyut ya? Apa yang menyebabkan jantung ini bisa berdenyut sehingga dia bisa memompa darah ya? Nah, jadi jantung ini ada sistem kelistrikan atau konduksi listrik ya. Jadi yang membuat jantung ini bisa berdenyut. Kalau dia tanpa impuls listrik, dia akan berhenti aja, hanya otot jantung, struktur jantung, tapi dia tidak akan berdenyut ya. Nah, impuls listrik yang mengatur jantung ini ada di serambi kanan, namanya S-anode. Ini bisa lihat, bisa terlihat ya ininya ya, pointer saya ya, di sebelah serambi kanan ya. Ini gambar skematiknya. Dia menghasilkan listrik yang otonom. Jadi dia akan menghasilkan listrik terus, menghasilkan impuls terus dari sini ya. Kemudian disebarkan ke seluruh serambi atau atrium sampai sebelum ke daerah bilik ini ada saklarnya nih ya. Saklarnya namanya AV node ya, saklarnya. Dan dari AV node ini baru menyebar ke seluruh bilik jantung sehingga jantung diperintahkan untuk memompa darah ya. Jadi dengan adanya sistem konduksi ini kita lihat bahwa sel listrik jantung dikontrol oleh namanya pusatnya namanya S-anode, ini memberikan impuls secara normal 60 sampai 100 kali per menit. Makanya denyut jantung orang normal itu 60 sampai 100 kali per menit. Bila pada keadaan tertentu terjadi kerusakan dari S-anode ya, maka akan diambil alih oleh AV node yang saklar tadi ya, yang memberikan impuls 40 sampai 60 kali per menit. Dan bila terjadi kerusakan lagi dari AV node, diambil alih oleh sistem namanya His-Purkinje di daerah ventricle itu yang memberikan impuls 40 kali per menit. Jadi ini memang ada aturannya ya listrik jantung ini, sehingga irama jantung yang normal itu kita katakan bahwa dia berasal dari S-anode. Jadi sumbernya dari sumber listriknya itu S-anode di serambi kanan dengan denyut antara 60 sampai 100 kali per menit, dan biasanya impuls yang diberikan itu teratur ya. Nah, pada keadaan tertentu yang masih bisa kita katakan normal, misalnya denyut jantung yang kurang dari 60 ya, kadang kita sering temukan juga ya pada saat tidur, waktu istirahat, tidur itu denyut jantung umumnya kurang dari 60 ya, tapi itu masih normal. Ya, meditasi ya. Terus pada atlet
Ya, karena olahragawan dia mempunyai baseline heart rate yang lebih rendah, atau mengkonsumsi obat-obatan. Ya, dengan konsumsi obat-obatan juga yang memperlambat denyut jantung bisa kurang dari 60, ya, memang disengaja. Tapi denyut jantung juga bisa lebih dari 100 dan itu masih suatu keadaan normal, ya. Misalnya saat emosi, saat stres, ya. Nah, ini jatuh cinta, ya. Kalau yang ini kayaknya semua masih muda sini, ya. Nah, jatuh cinta, waktu cemas, atau menggunakan obat-obatan, atau ada zat stimulan lainnya seperti kafein, ya. Jadi itu bisa lebih dari 100. Tapi akan kembali lagi ke baseline-nya 60 sampai 100, ya. Nah, yang disebut kelainan irama jantung itu adalah kita bagi menjadi 3 kelompok, ya. Pertama adalah denyut jantung yang melambat. Jadi tadi normalnya 60 sampai 100, ini kelompok pertama kelainan irama jantung ada denyut jantung yang lambat, ya. Dia bisa mengancam jiwa, juga tidak mengancam jiwa, ya. Jadi yang kurang dari 60 tapi yang abnormal nanti akan saya jelaskan, ya. Atau denyut jantungnya terlalu cepat, ya. Jadi tadi 60 sampai 100 normal, kalau dia cepat ya mungkin 150, 200, ya bahkan sampai 250, ya itu bisa mengancam jiwa ataupun yang tidak mengancam jiwa, ya. Atau denyut jantung yang tidak beraturan, ya. Jadi dia tidak cepat, dia tidak lambat, tapi dia juga bisa cepat atau lambat, tapi yang terutama dia tidak teratur. Tadi kan yang normal tadi harus 60 sampai 100 dan teratur antara denyut satu dengan denyut lain. Ini jadi denyut jantungnya tidak beraturan. Ya, ini juga bisa mengancam jiwa dan yang tidak mengancam jiwa, ya. Jadi gampang diingat ada 3 saja kelompoknya, ya. Yang lambat, yang cepat dan tidak beraturan. Kalau mau matiin gimana? Apa? Luar solo. Terbang. Halo? Ya, Lanjut. Saya teruskan, ya. Mungkin ada distorsi atau apa. Ya. Nah, denyut jantung yang lambat atau kita sebut istilah medisnya bradikardia, ya. Bradikardia adalah denyut jantung yang kurang dari 60, ya. Umumnya dia bisa menyebabkan gangguan bila kurang dari 40, ya. Jadi kan tadi ada toleransi normal, ya, 50, 60 biasanya belum menyebabkan gangguan. Tapi kalau kurang dari 40 biasanya sudah ada gejala, ya. Nah, gejala-gejalanya seperti apa? Paling sering itu pasien pingsan atau singkup, ya. Tiba-tiba gelap pingsan, ya. Nah, kadang-kadang belum sampai pingsan dia hanya keleyengan, rasanya goyang, ya, mau pingsan, ya. Kadang-kadang dia juga lemes, lemah, ya, tidak bersemangat, ngantuk, sering menguap, ya. Ini kalau Bapak Ibu sekalian sering menguap mungkin harus diperiksa, ya. Maka denyut jantungnya juga lemah, ya. Ya, kurang dari 40 atau kadang-kadang sampai timbul gejala somatis, yaitu keringat dingin yang banyak, ya. Nah, itu juga bisa merupakan gejala denyut jantung yang lambat, ya. Jadi kalau kita lihat denyut jantung yang lambat itu tentu penyebabnya apa, ya? Paling banyak sih karena degeneratif. Degeneratif itu adalah proses penuaan, ya. Dari SA node tadi sumber listriknya dan AV node. Ya, seperti SA node dan AV node ini seperti kalau kita ibaratkan sehari-hari kalau ada aki, ya. Aki itu makin lama dipakai tentu daya simpannya atau daya impuls listriknya akan makin menurun, ya. Ya, ini seperti di jantung juga karena ada proses listrik, ya. Kalau terjadi degenerasi dari SA node dan AV node maka dia bisa menyebabkan denyut jantung yang lambat, ya. Umumnya karena proses penuaan, tapi bisa juga terjadi degenerasi pada usia muda, ya, sehingga terjadi penuaan yang lebih cepat pada usia muda, ya. SA node dan AV node-nya juga tidak berfungsi. Saya pernah pasang pacu jantung karena pasien muda, itu paling muda itu umur 30 tahun, ya, yang sudah terjadi degeneratif dari SA node dan AV node. Atau dia terjadi serangan jantung pada pasien yang serangan jantung di mana pembuluh darah jantung yang memperdarahi daerah SA node dan AV node ini terganggu. Nah, ini juga bisa menyebabkan kerusakan ini, SA node dan AV node ini, ya.
Juga bisa ada kelainan genetik ya, degeneratif muda yang tadi saya jelaskan tadi ya. Atau memang pasien ada mengkonsumsi obat-obatan yang memperlambat denyut jantung ya, sehingga denyut jantungnya lambat. Nah, bagaimana penanganan pada pasien-pasien yang denyut jantung lambat ya? Tentu ya kita cari tahu dulu penyebabnya apa ya. Kalau dia karena serangan jantung, ya kita atasin serangan jantungnya. Biasanya kalau kita mengatasi serangan jantungnya dengan baik, maka denyut jantungnya akan kembali baik. Atau karena dia terjadi infeksi yang mengakibatkan gangguan pada SA node dan AV node, nah itu juga kita atasi infeksinya. Namun memang paling banyak karena proses degeneratif tadi. Ya, pada proses degeneratif yang SA node atau AV node-nya rusak secara permanen, ya kita lakukan pemasangan alat pacu jantung atau pacemaker. Ya, kita bisa lihat alatnya ini kecil ya, segenggaman jari ya, terus ada kabelnya ya, kabelnya bisa 1, bisa 2 yang kita pasangkan ke dalam rongga jantung. Di sini saya akan kasih ini gambar ilustrasi. Jadi kita hanya melakukan bedah minor ya, menanamkan pacemaker ini di dalam rongga di bawah kulit di dada bagian atas, kemudian kita masukkan kabelnya melalui pembuluh darah vena ini masuk ke jantung. Ini saya akan kasih ilustrasinya ya. Ya, ini prosesnya ya, prosesnya. Jadi kita lakukan insisi ya. Nah, kemudian kita mencari vena dengan syringe ya, kita cari venanya. Setelah dapat ya, kita akan memasukkan namanya wire ya untuk menuntun kita ke dalam rongga jantungnya. Ya, kita lihat wire-nya. Karena kita menggunakan alat, kita bisa melihat wire-nya masuk ke dalam jantung. Ya, kita masukkan guiding catheter ya. Lalu kita masukkan lead-nya ya, yang untuk kita pacu ke jantungnya. Lead-nya itu kita taruh kalau 2 kabel kita taruh di daerah bilik jantung ya. Kemudian kita bisa fiksasi dengan skru ya, dan di daerah serambi ya. Nah, ini ada 2 kabel yang kita masukin, kemudian kita sambungkan ke generator. Generator ini adalah baterai dan IC dari generator ini ya yang mengatur denyut jantungnya nanti, yang memberikan impuls sehingga denyut jantung bisa teratur lagi, bisa kembali lagi seperti normal ya. Nah, ini kira-kira prosesnya seperti ini. Sebenarnya ini operasi bukan operasi yang rumit, biasanya antara setengah jam sampai 1 jam ya, paling lama 1,5 jam ya, dengan anestesi lokal saja kalau pasiennya kooperatif ya, atau dengan sedasi ringan. Biasanya pasien hanya dirawat 1 malam, besoknya udah bisa pulang ya. Jadi ini untuk pemasangan pacu jantung untuk pasien-pasien yang dengan gangguan irama jantung lambat. Nah, bagaimana dengan pasien dengan gangguan irama jantung cepat atau yang kita sebut dengan takikardia ya. Nah, pada yang takikardia ini denyut jantung itu lebih dari 100 kali per menit ya. Umumnya yang menyebabkan gangguan bila udah di atas 150 kali ya, karena terlalu cepat sehingga darah yang dipompakan itu nggak terlalu banyak ya, sehingga menyebabkan keluhan ya. Gejalanya paling sering adalah berdebar-debar karena jantungnya cepat sekali ya. Itu pasti dirasakan oleh semua pasien ya. Kadang-kadang bisa sampai nyeri dada yang merasa sakit, sesak sampai keringat dingin. Kalau terlalu cepat karena terlalu cepat darah yang sampai ke otak juga sedikit sehingga rasa pasien seperti ingin pingsan ya, bahkan sampai pingsan, dan ini bisa menyebabkan kematian ya.
pada pasien-pasien yang dengan denyut jantung yang sangat cepat ini. Ya penyebabnya ya pada denyut jantung cepat ini saya pakai istilah mungkin korsleting listrik ya biar secara awam lebih gampang ya memahami ya. Jadi kalau di rumah kalau konsleting listrik akan terjadi padam mendadak. Nah di jantung juga begitu. Terjadi konsleting listrik, arus listrik yang mengalir itu menjadi sangat cepat dia ya karena terjadi re-entry biasanya atau fokus listriknya yang terlalu aktif sehingga menghasilkan tenaga listrik yang berlebihan ya. Nah, itu umumnya sebabnya itu ya konsleting listrik ya bisa juga diakibatkan oleh serangan jantung karena pasien-pasien dengan serangan jantung ya di mana otot jantungnya rusak ya. Kan tadi saya bilang listrik jantung itu berjalan di dalam otot jantung. Karena otot jantungnya rusak, listrik jantungnya juga terganggu. Ya, pada serangan jantung awal, makanya itu berbahaya, bisa terjadi kematian jantung mendadak itu karena konsleting listrik akibat dari gangguan listrik jantung itu. Ya, biasa kita bagi yang di daerah serambi atau di daerah atrium, kalau listriknya berputar-putar atau fokusnya di daerah serambi atau atrium, kita sebut dengan supraventricular tachycardia. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang pernah mengalami takikardi ini atau denyut jantung cepat, kadang-kadang dokter bilang SWT, SWT. Nah, itu artinya memang ada gangguan listrik pada serambi jantung ya. Dan kalau terjadi pada bilik jantung ya, nah, itu kita sebut dengan ventricular tachycardia. Nah, kalau terjadi pada bilik ya, itu lebih berbahaya. Itu bisa mengancam jiwa karena mengganggu pompa jantung kan tadi fungsi jantung terutama untuk memompa itu daerah bilik. Kalau terjadi gangguannya pada bilik jantung itu sangat berbahaya. Biasanya yang ini yang menyebabkan kematian mendadak ya. Nah, ini saya akan kasih ilustrasi ya, bagaimana terjadinya gangguan irama jantung pada bilik jantung ya, di mana jantung yang harusnya memompa ya, memompa dengan teratur ya, dia menjadi tidak teratur. Mungkin kalau sering nonton film ya, ini kita lihat ada irama jantungnya ya, tiba-tiba menjadi tidak teratur ini ya. Menjadi tidak teratur itu apa yang terjadi di jantungnya? Nah, dia hanya bergetar saja ya, ini hanya bergetar, fibrilasi ya, sehingga harus dilakukan shock ya, dilakukan shock. Nah, setelah di shock, dia jadi teratur lagi ya. Ini pada proses operasi jantung kita lihat bahwa sewaktu terjadi fibrilasi atau getaran yang sangat cepat itu tidak ada darah yang keluar karena fungsi pompanya itu terganggu ya karena terlalu cepat ya. Nah, sehingga harus diberikan defibrilasi atau shock itu ya sehingga kembali lagi ke irama yang awal ya. Nah, gangguan irama jantung yang mengancam jiwa itu ada berbagai jenis ya. Tadi karena serangan jantung bisa. Ini juga bisa karena kelainan genetik. Nah, ini yang biasa sering pada pasien usia muda ya. Misalnya sindrom Mabuh-Ghada ya. Sindrom Mabuh-Ghada ini ciri khasnya itu meninggal saat tidur ya. Saat tidur dia bisa terjadi sudden cardiac death ya. Biasanya terdapat riwayat keluarga dengan kematian usia muda ya. Nah, sebenarnya diagnosisnya cukup mudah ya, dengan dilakukan EKG saja kita juga bisa melihat bahwa ada tipe-tipe Brugada ya. Nah, umumnya pada pasien Brugada ini tidurnya juga seperti ngorok dia. Dia tiba-tiba waktu tidur seperti kehabisan napas, harus bangun atau terjadi dengkuran yang berat, kemudian tiba-tiba dia seperti tidak bernapas dan dia berusaha mengambil napas. Nah, itu ciri khas ya. Jadi kalau ada suami istri yang suami atau istrinya seperti itu, sebaiknya diperiksakan ya apakah dia ada namanya sindrom Brugada ya. Nah, long QT syndrome juga ya itu kelainan genetik juga pada channel hati ya, itu tercetus bisa karena aktivitas maupun tidur ya. Ya masih banyak ada katepolamin polymorphic VT pada pasca serangan jantung ya.
Sebenarnya ada lagi kalau pada atlet itu karena otot jantungnya terlalu tebal, namanya hypertrophic cardiomyopathy ya, sehingga pada pasien yang ototnya terlalu tebal, listrik jantungnya juga terganggu ya, sehingga bisa terjadi konslet ya yang mengancam jiwa. Nah, bagaimana penanganannya? Ya, penanganannya bisa dilakukan kateter ablasi. Nanti akan saya jelaskan apa itu kateter ablasi. Ya, efektivitasnya cukup tinggi. Ya. Nah, pada pasien-pasien bisa juga diberikan obat-obatan, tapi efektivitasnya lebih rendah. Ya, kita juga menangani penyebabnya, dan kita bisa pasang pada pasien-pasien yang dengan ventricular tachycardia atau fibrilasi yang mengancam jiwa, ya tadi terjadi gangguan pada bilik, ya, yang mengancam jiwa, itu kita bisa pasang namanya implantable cardioverter defibrillator. Jadi kita pasang seperti pacemaker, tapi fungsinya ini adalah untuk memberikan kejutan. Ya tadi di gambar ilustrasi sebelumnya, kalau terjadi fibrilasi kan bergetar, ya, bergetar sangat cepat. Kemudian kita berikan kejutan. Jantungnya kembali berdenyut seperti normal. Kalau kita tidak memberikan kejutan itu, pasien akan meninggal saat itu ya, dalam berapa menit kemudian dia akan meninggal. Nah, dengan kita menanamkan alat ini, bila terjadi gangguan seperti itu akan langsung diberikan kejutan. Jadi tidak menunggu ya. Kejutan yang dari luar biasa kita bisa dapatkan di rumah sakit ya oleh dokter. Juga sekarang udah dipasang alat-alat defibrillator ini di tempat-tempat umum ya, seperti di stasiun, di bandara ya, yang bisa dioperasikan oleh awam yang memberikan kejutan. Kalau kita lihat ada pasien dengan ciri-ciri pingsan tiba-tiba yang sudden cardiac attack itu, arrest itu ya, jadi kita harus memberikan kejutan listrik ya, yang mengembalikan irama jantung seperti normal ya. Nah, ini kita bisa pasang alatnya seperti memasang pacu jantung ya. Cuma alatnya sedikit lebih besar dari pacu jantung. Nah, ini saya akan kasih ilustrasi ini cukup menarik ini. Kalau kenal Anthony van Loo, dia adalah seorang pesepak bola dari Belgia. Jadi ini ceritanya begini, Anthony van Loo ini dia diketahui ada kelainan jantung namanya arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Nah, pada pasien dengan ARVC ini, ini sebenarnya riskan untuk terjadi sudden cardiac death, ya, jadi terjadi ventricular tachycardia atau fibrilasi tadi. Nah, karena keinginannya main bola, maka dia dipasang ICD tadi tahun 2015, ya. Nah, setelah dipasang ICD, karena keinginan kuatnya main bola, akhirnya diberikan kesempatan untuk bermain bola secara profesional. Dan ini kita lihat apa yang terjadi waktu dia main bola. Ya, nah dia jatuh, ya. Ini terjadi ventricular fibrilasi dan attack karena dia udah dipasang ICD. Lihat dia terkejut dia, seperti terkejut. Itu adalah kejutan listrik. Dan dia bangun lagi. Dia bangun lagi karena irama jantungnya sudah kembali normal, ya. Jadi ya kita lihat ya. Tadi kalau dia jatuh, nah dia terkejut begini. Nah, ini lagi di shock tuh oleh ICD-nya, ya. Sehingga dia kembali bangun, ya. Ya setelah kejadian ini akhirnya dia pensiun, ya. Tidak main bola lagi, tapi pasiennya sampai saat ini masih sehat, ya. Jadi itulah fungsi ICD, ya. Jadi untuk ditanamkan bila terjadi serangan seperti itu akan dikejutkan secara otomatis dan pasien bisa survive, ya. Nah, sekarang penanganan selanjutnya apa? Itu bisa kita lakukan namanya kateter ablasi, ya. Apa itu kateter ablasi? Yaitu tindakan minimal invasif, ya, menggunakan kateter elektroda untuk memutuskan sel listrik yang abnormal tadi, ya. Jadi kita memasukkan kateter, ya, melalui pembuluh darah vena, ya, ke daerah jantung, ya. Dan ya ada berapa kateter. Jadi kita seperti tukang listrik, ya. Jadi di ujung dari kateter ini adalah elektroda-elektroda yang kita bisa seperti tukang listrik
melihat impuls listrik di dalam jantung ya. Ini kalau tadi gambar skematisnya ya. Nah, ini biasa workstation saya di ruang CAD lab ya. Ini kita bisa lakukan dengan secara 3 dimensi. Jadi kita bisa gambar rongga jantungnya, kita juga lihat elektroda listriknya ini. Ya, ini yang tergambar di monitor yang seperti ini, dan juga kita pakai fluoroskopi untuk melihat posisi kateter ya. Nah, tapi dengan 3 dimensi kadang-kadang penggunaan fluoroskopi jadi minimal ya, karena ini lebih efektif ya. Nah, ini ujung-ujung kateternya kita lihat ada irrigatingnya, ada yang bisa deflectable, ada yang berbentuk sirkuler ya, tentu untuk memapping listrik di dalam jantung ya. Nah, ini saya sedikit kasih ilustrasi ya mengenai kateter ablasi. Ya, jadi kita memasukkan kateter lewat pembuluh vena tadi, ya, sampai ke jantung, ya. Nah, ini monitor-monitornya kita bisa lihat, ya, kateternya, ya, kita bisa lihat listriknya dan sebagainya, ya. Ini dengan fluoroskopi. Ya, dengan tindakan ini ya kita akan membetulkan listrik-listrik yang konslet ya. Kita lihat monitor di sini. Ya, jadi pada pasien-pasien yang dilakukan ablasi ini biasanya kita hanya melakukan anestesi lokal saja ya di daerah tempat tusukan, di daerah paha ya, atau mungkin di daerah leher ya. Pasiennya sadar selama ablasi dan kita bisa komunikasi dengan pasien, dan biasanya tindakannya hanya perlu rawat inap 1 malam saja, besoknya sudah pulang ya. Memang kelihatannya rumit tindakannya, tapi sebenarnya cukup sederhana ya untuk tindakan kateter ablasi ini. Nah,
berikutnya kita akan membicarakan irama yang tidak teratur ya. Sebenarnya kalau bicara irama tidak teratur ini juga harus satu sesi. Tapi yang paling sering ini ya terutama namanya atrial fibrilasi ya atau fibrilasi atrium ya. Nah, atrial fibrilasi ini paling banyak ya prevalensinya di antara semua kelainan irama jantung ya sekitar 1-2% ya. Yang lain tapi yang mengganggu seperti ada extra beat, extra sistole ya baik dari ventricle maupun dari atrium ya. Nah, itu dirasakan pasien seperti ada denyut yang hilang ya, ada kok dok irama saya kok seperti ada hilang atau denyut jadi saya jadi lambat seperti ada denyut yang hilang ya itu karena adanya extra beat itu ya yang dimana pada saat terjadi extra beat kontraksi jantung tidak sempurna sehingga aliran darahnya tidak dirasakan sampai ke ujung tangan atau di leher ya. Nah, mengenai fibrilasi atrium ini kalau kita abaikan ini sebenarnya cukup fatal sih, dia bisa menyebabkan stroke ya, di mana stroke ini 4-5 kali lebih sering dan lebih berat dibandingkan stroke yang lain ya. Maka pasien-pasien yang dengan fibrilasi atrium ini harus kita tangani dengan baik ya, karena resiko stroke-nya selain lebih tinggi, dia juga lebih berat dan biasanya menyebabkan disabilitas ya. Itu terjadi karena lepasnya gumpalan darah yang ke otak ya. Terus bisa gagal jantung dan pengaruh kualitas hidup ya. Faktor resikonya ya ini tadi ada usia, ya hipertensi, diabetes dan sebagainya ya. Klinisnya biasanya pasien berdebar-debar, tapi ada juga pasien yang tidak merasakan apa-apa. Jadi begitu kita EKG baru kita lihat bahwa dia ada atrial fibrilasi ya. Ini sekilas mengenai atrial fibrilasi ya. Bagaimana penanganannya? Nah, atrial fibrilasi ini atau fibrilasi atrium ini juga kita bisa lakukan dengan kateter ablasi ya. Kita juga bisa menggunakan obat-obatan ya, tapi penggunaan jangka panjang akan takutnya menimbulkan efek samping ya. Nah, yang paling penting adalah pencegahan stroke ya. Pencegahan stroke kita bisa berikan obat-obatan atau kita bisa melakukan namanya penutupan dari appendix jantung ya. Itu juga tanpa operasi ya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kardiologis saat ini ya minimal invasif dan tanpa operasi. Nah, tadi kita udah mendengarkan mengenai kelainan irama jantung ada 3 tipe ya. Nah, bagaimana kita mengenali bahwa kita ada kelainan irama jantung ya itu penting ya namanya diagnosis dini ya. Tentu kita harus kenali gejala ya. Tadi saya udah uraikan gejala-gejalanya apa ya pada pasien-pasien dengan kelainan ini. Bila kita ada gejalanya misalnya seperti mau pingsan, berdebar-debar ya. Nah, maka kita bisa melakukan teknik namanya menari ya. Ini kita populerkan ya, kita sebarkan ke seluruh, kita campaign lah. Ini setiap tahun kita campaign, mungkin tahun ini kita nggak lakukan ya mengenai ini. Biasanya setiap tahun kita campaign mengenai meraba nadi sendiri ya. Jadi kita meraba di pergelangan tangan atau di leher dan kita merasakan denyut jantungnya tadi. Denyut jantungnya pertama berapa kali 1 menit ya, dan apakah dia teratur apa tidak ya. Itu yang penting yang kita rasakan. Bila kita meraba bahwa denyut jantung kita sangat cepat atau sangat lambat atau tidak teratur, maka itu saatnya kita harus periksakan ke dokter spesialis jantung ya. Nah, terutama kalau khusus sekali harus ketemu subspesialis gangguan irama jantung ini atau dinamakan elektrofisiologis ya yang bisa memberikan solusi yang lebih tepat pada kelainan irama jantung Bapak dan Ibu. Ya. Nah, pemeriksaan lain yang gampang yang biasa gampang kita lakukan lah itu ECG yaitu dilakukan rekam jantung ya. Rekam jantung ini kita bisa lihat irama jantung saat itu sesaat ya. Dan biasanya sudah hampir setiap rumah sakit bahkan di puskesmas itu ada alat ECG ini ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kalau lihat ini kan ada yang hilang nih.
dan tidak teratur. Tapi kalau yang di atas ini teratur ya. Di bawah ini kita lihat grafiknya juga tidak teratur ya. Nah, Dok, tapi saya ini kelainannya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Pas saya tadi di rumah, saya berdebar. Setelah datang ke tempat dokter, debarannya udah hilang, Dok. Pas di ECG, normal saja, ya. Tidak ada kelainan. Nah, ini kita pada pasien-pasien yang hilang timbul begini, kita bisa lakukan perekaman dengan alat namanya Holter monitoring, ya, di mana kita bisa pasang ini dari 24 jam sampai 1 minggu ya. Jadi kita pasang elektrode ya di dada pasien, kemudian ini ada alat rekamannya ya, digantungkan, bisa dikantongkan di celana ya atau di pinggang ya. Kemudian setelah 24 jam atau yang paling lama bisa 1 minggu ya, kita periksa. Karena dia direkam dalam sini, kita bisa upload, kita lihat apa yang terjadi, dan pasien biasanya kita simulasikan kalau ada keluhan, ada bel atau ada tombol yang harus dipencet sehingga kita bisa mengkorelasikan antara gejala yang dialami pasien dengan kelainan irama yang terlihat pada monitor. Jadi ini sangat membantu sekali ya pada pasien-pasien yang kelainan iramanya hilang timbul. Nah, namun ada juga pasien yang, Dok, saya ini timbulnya agak lama, Dok. Ini saya pernah pingsan. Terus waktu sebelum pingsan itu saya merasa denyut jantung saya ada kelainan. Tapi pingsan saya itu mungkin 5 bulan atau 6 bulan baru timbul sekali. Nah, kalau pada pasien atau setahun sekali baru timbul. Kalau kita pasang Holter itu juga tidak akan kelihatan gitu. Karena kita pasang seminggu tapi dia nggak muncul ya seperti orang normal. Nah, kita sekarang bisa lakukan pemasangan namanya ILR, apa disingkat implantable loop recorder ya, implantable loop recorder. Jadi ini seperti apa? Flash disk ya, drive flash disk yang kita tanamkan di bawah kulit di daerah dada. Ini bukan ditanamkan di jantung, tapi seperti pasang susuk KB aja nih di bawah kulit saja ya. Kalau yang kecil ini ya pasangnya seperti susuk KB, cuma di sangat sangat simpel sekali. Kalau yang agak besar ya ini dulu masih besar, sekarang kecil ya, udah lebih kecil nih, ukurannya kecil sekali ini 45 kali 7 kali 4 mili ya, ini kecil, kita tanamkan di rongga dada sini ya. Ya tentu yang membedakan ya harganya ya, makin kecil ya makin mahal ya. Nah, ini apa bedanya ILR ini dengan Holter? Jadi ILR ini dia bisa melakukan rekaman sampai 3 tahun ya. Karena dia loop recorder ya, jadi dia mungkin setelah 1 minggu dia akan loop ya, menghapus yang sebelumnya. Jadi tapi kalau pasien ada keluhan, dia akan datang ke dokter ya, kita akan melihat apa yang terjadi saat itu dengan program ini ya. Jadi kita bisa tahu ada waktu dia pingsan itu apa yang terjadi ya. Pingsan itu kan juga banyak sebabnya, apakah karena gangguan irama jantung atau sebab yang lain, atau dari sarafnya atau karena hemodinamiknya saja. Ya, itu kita bisa lihat dari loop recorder ya. Tentu ada beberapa tes lagi yang mungkin lebih invasif, kita bisa lakukan provokatif ya, exercise testing ya, kita suruh exercise, kita lihat apakah terjadi aritmia apa enggak, atau kita bisa juga lakukan tilt table test ya, kita putar-putar pasiennya sehingga sampai pingsan dan kita rekam iramanya ya. Atau ya kalau yang mau invasif ya langsung tadi kita masukkan ke cath lab ya, kita lakukan namanya EP study ya, EP study ya, kita cari penyebabnya itu ya. Nah, dengan kateter itu. Ya, mungkin demikian sebagai ringkasan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa gangguan irama jantung dapat mengenai siapa saja ya, dari usia muda sampai usia tua ya. Ingat, gangguan irama jantung
pengelompokannya biar gampang ada 3 ya, yang irama jantung yang lambat, irama jantung yang cepat, dan irama jantung yang tidak beraturan ya. Tentu kita harus menjaga pola hidup sehat dengan olahraga teratur, makanan sehat, istirahat cukup, dan terutama menghindari stres ya untuk pencegahan penyakit jantung. Dan kita harus mengenali gejala-gejala awal dari gangguan irama jantung ya, dan dengan menari yaitu meraba nadi sendiri dan segera periksakan ke dokter bila memang kita menemukan adanya gejala awal, dan dari menari yang kita lakukan yaitu meraba nadi sendiri ada kelainan dari irama jantung itu. Demikian, terima kasih, tetap sehat ya dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak terkena COVID. Iya, terima kasih Dokter Beni. Iya, cukup lengkap, komprehensif. Waktunya pendek tapi bisa jelasin semuanya. Baik, Dokter, ini ada banyak pertanyaan, dan karena ini acaranya diskusi, jadi saya mau nggak mau ini akan bacakan semuanya ini. Oke, nanti tolong dijawab ya sesuai dengan ini aja. Pertanyaan pertama dari Bro Subagio, mata berkunang-kunang dan sedikit pusing saat berdiri setelah duduk lama, apakah itu termasuk tanda kelainan irama jantung? Bagaimana, Dokter B? Oke, ya jadi Pak Bagio ya, matanya berkunang-kunang saat berdiri setelah duduk lama ya. Ya. Ya oke. Jadi pada pasien-pasien yang ada pasien yang dengan perubahan posisi yang mendadak ya, di mana dari duduk ke berdiri atau dari tidur tiba-tiba bangun ya, itu kadang-kadang ada terjadi namanya hipotensi ortostatik ya. Jadi karena perubahan posisi, tekanan darah turun. Kenapa tekanan darah turun? Karena ya perubahan posisi yang mendadak itu. Waktu usia muda sih mungkin bisa terkompensasi, tapi dengan pertambahan usia, kompensasi tubuh untuk melakukan vasokonstriksi dari pembuluh darah itu sudah berkurang ya, sehingga bisa terjadi kunang-kunang sesaat, tapi biasanya akan balik lagi ya. Nah, mungkin penyebabnya itu hipotensi ortostatik ya, kita bisa tes, kita melakukan tekanan darah saat duduk dan berdiri, biasanya ada penurunan sekitar 20 mm merkuri ya, itu untuk mendiagnosis hipotensi ortostatik. Tapi bisa juga memang ada kelainan irama jantung yang tidak terdeteksi ya. Ya makanya memang bila gejala ini terus-menerus dan sudah diperiksakan memang tidak ada gangguan irama jantung ya, terutama yang bradikardia ya, ya dia udah itu karena denyut jantungnya lambat ya, dia dengan perubahan posisi atau aktivitas ya, dia bisa juga keleyengan sebentar ya. Mungkin seperti itu, Dr. Panca. Ya, Dr. Panca. Masih mute saya, Pak. Sorry. Oh, ini pertanyaan ya, udah pertanyaan dari Daniel Sumanti dan Natasha Seger ini mau tanya, kalau kadang-kadang harus narik napas panjang saat nyupir, apakah itu indikator ada masalah pada jantung atau bukan? Jadi napas panjang saat nyupir. Ya. Wah, itu banyak sekali sebabnya ya. Ya, banyak sekali. Mungkin kaget lihat polisi tiba-tiba berhentiin pas razia, napas panjang dia. Mungkin nggak pakai masker mungkin. Nggak pakai masker sekarang ditilang ya, meskipun duduk sendiri di mobil. Ya, jadi itu memang gejalanya tidak spesifik ya, apakah ada kelainan irama jantung apa enggak ya. Tentu kalau ibu atau ini bapak ya nanyanya ya, merasa seperti itu ya tadi bisa lakukan menari itu, diraba nadinya. Apakah denyut jantungnya saat itu cepat sekali, lambat, ya, atau tidak teratur, ya, yang menandakan ada kelainan irama jantung itu, ya. Tapi kalau hanya narik napas panjang saat
Tiba-tiba itu gejalanya tidak spesifik ya. Tidak spesifik, Kadang kita oke. juga seperti itu. Ya, baik. Ini lagi pertanyaan dari Ari Setio Budi, Mas Aris. Ini dia menanyakan bahwa dia pernah didiagnosis bocor karena klepnya tidak menutup maksimal. Kemudian periksa ke dokter, katanya masih bisa disembuhkan cukup dengan obat. Periksa ke dokter kedua, minta operasi. Saya jadi drop karena membayangkan operasi pasti biaya besar dan recovery-nya lama. Apakah ada saran? Jadi dokter pertama bilang pakai obat, yang kedua operasi. Dokter Beni? Ya, oke. Ya, ini memang cukup sering juga saya temukan dalam praktek ya. Jadi pasien dengan klep bocor ya, tadi klep jantung tadi ada 4 ya. Nah, tentu kita harus tentukan dulu lokasi yang mana yang bocornya itu. Biasanya kita lakukan ekokardiografi. Dan dengan ekokardiografi itu kita bisa menilai kebocorannya, kuantitas kebocorannya seperti apa. Apakah ringan, sedang, atau berat. Ya. Nah, saya juga banyak pasien-pasien dengan kelainan katup ya atau katup bocor ini ya, di mana kalau dia secara rutin kita bisa melihat perkembangannya. Jadi kita bisa menilai fungsional kelasnya, apakah dengan kebocoran itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari apa enggak ya, fungsional kelas pasien. Terus kita bisa menilai apakah terjadi pembesaran jantung yang progresif ya selama kontrol ya. Terus kita juga melihat tadi ya severitasnya. Dengan kita menilai secara rutin ke satu dokter yang menangani pasien. Jadi kita bisa lihat kalau dia semakin progresif makin jelek ya, misalnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Dulu bisa jalan 2 kilo, 3 kilo tanpa berhenti, biasa aja. Sekarang hanya 500 meter aja udah ngos-ngosan. Nah, itu ada penurunan fungsional kelas. Mungkin udah diberikan obat-obatan. Karena klep jantung ini sifatnya mekanik. Dengan obat saja, dia hanya membantu. Dia tidak memperbaiki kelainan klepnya ini. Ya, dia hanya membantu. Makanya kita harus nilai apakah mengganggu aktivitas sehari-hari, semakin progresif sehingga jantungnya tambah besar. Karena jantungnya kan akan bekerja lebih berat kalau ada kelainan klep ini. Dia harus memompa lebih keras sehingga tambah lama tambah besar. Kalau tambah lama tambah besar, nah, kita nggak mau jantungnya ntar nggak bisa balik lagi seperti karet, makin melar. Kalau kita makin melar terus, dia tidak akan kembali lagi terjadi tikus gagal jantung. Memang ini harus Bapak periksa rutin ya. Mungkin kalau ini cari lagi third opinion ya untuk menilainya ya, sehingga Bapak punya gambaran dan Bapak juga bernilai sendiri bahwa apakah memang keluhan Bapak itu mengganggu nggak aktivitas sehari-hari ya. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Iya, baik, terima kasih Dokter Beni. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Roria Tobing. Bagaimana caranya mengidentifikasi irama jantungnya itu cepat atau lambat? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah olahraga bersepeda dapat membuat irama jantung menjadi normal? Ini melanjutkan diskusi kemarin. Silakan Dokter Beni. Ya, jadi Ibu Roria ya. Jadi tadi saya udah jelaskan, misalnya Ibu ada gejala berdebar-debar. Nah, Ibu sebelum ke dokter, Ibu bisa langsung raba tuh nadi Ibu ya. Nadinya tadi bisa di lengan ya, di pergelangan tangan dengan 3 jari ya, atau di daerah leher ya. Ibu raba dulu, bisa meraba nggak nadi Ibu sekarang ini ya. Nah, dengan diraba kita bisa menghitung berapa sih denyut nadinya dalam 1 menit. Ya kalau terlalu lama, 1 menit ya mungkin 15 detik aja, terus dikalikan 4 ya. Nah, yang normal itu 60 sampai 100 yang normal ya. Kalau cepat sekali misalnya Ibu meraba, nadi Ibu 120, 130 bahkan sampai 150, sampai 200, nah itu tidak normal ya, berarti Ibu mempunyai irama jantung yang cepat ya. Atau Ibu irama jantungnya lambat sekali ya. Misalnya sampai 40 ya, bahkan ada yang 30. Nah, itu Ibu ada kelainan irama jantung yang lambat. Jadi dengan menari ya, meraba nadi sendiri itu cukup membantu ya.
apakah olahraga sepeda dapat mengubah irama jantung normal? Ya, olahraga sepeda sangat baik ya untuk melatih jantung ya. Biasanya dengan olahraga yang rutin ya, denyut jantung saat restingnya itu akan lebih rendah ya. Misalnya bisa mencapai 60 sampai 70, bahkan pada yang rutin sekali bisa 50. Nah, denyut jantung yang semakin rendah itu prognosisnya semakin baik untuk mortalitas ya. Jadi udah ada penelitiannya ya, denyut jantung baseline ya antara 50 sampai 60 dibandingkan dengan yang baseline-nya antara 80 90, ternyata harapan hidup pada pasien-pasien yang dengan denyut jantung yang mendekati 50-60 itu lebih baik dibandingkan dengan yang mendekati 90 sampai 100 ya. Jadi ya tentu dengan olahraga teratur yang sifatnya aerobik ya itu bisa membuat baseline irama jantung lebih baik. Begitu kira-kira. Oke. Berikutnya adalah pertanyaan dari Elvira Lusikoy. Ini lebih spesialistik ini Dokter Beni mengenai ablasi aritmi. Kalau sudah dilakukan ablasi terhadap aritmi jantung, apakah listrikan jantung bisa normal kembali? Pertanyaannya. Oke, ini bagus sekali nih ya. Jadi pertama-tama kateter ablasi itu sebagai salah satu prosedur yang cukup efektif ya untuk mengembalikan irama jantung ke irama yang normal ya, terutama pada konsleting listrik jantung ya. Nah, namun tentu ya dokter itu juga bukan seorang malaikat ya, dan juga ada persentase, ada jenis-jenis gangguan irama jantung yang memang prosentasenya sangat tinggi. Setelah ablasi, itu tingkat rekurensinya atau tingkat kekambuhannya sangat kecil, ya, bahkan hampir kurang dari 1% ya. Misalnya pada pasien-pasien dengan SVT yang sering saya lakukan, itu rekurensinya sangat kecil sekali. Tapi ada berbagai gangguan irama jantung yang lain yang rekurensinya juga tinggi, ya. Seperti pada fibrilasi atrium yang tadi konslet pada atrium itu meskipun kita lakukan ablasi, kekambuhannya bisa 20%. Bahkan pada pasien-pasien yang sudah persisten bisa sampai 40%. Makanya tergantung tipe jenis gangguan irama jantung ibu, ya. Nah, dokter akan memberikan saran apa yang sebaiknya dilakukan, ya. Biasanya pada pasien-pasien yang SVT akan saya sarankan ablasi langsung, karena dengan ablasi itu hampir 99% tingkat kekambuhannya hanya 1%. Jadi itu pasien tidak perlu obat lagi tuh, ya. Tapi jenis irama-irama yang lain seperti ventricular tachycardia, fibrilasi atrium, ya. Nah, saya akan jelaskan juga risk, benefitnya, kekambuhannya, ya. Kita kan harus mengambil bersama-sama mengambil tanggung jawab, ya, meskipun Anda pasien gitu, dokter sebagai dokternya, tapi kita diskusi untuk mengambil tanggung jawab bersama-sama terhadap kondisi penyakit pasien ini, ya. Jadi tergantung jenisnya, dan ada yang memang sangat baik, ada yang memang ya moderate lah. Tapi sebagian besar sih itu lebih baik daripada minum obat jangka panjang, ya. Mungkin demikian, Dokter Panca. Ya, terima kasih Sis Elvira buat pertanyaannya. Berikutnya ini dari Bro Alex, anggota DPRD Tangsel nih. Waduh. Apakah ada obat-obatan yang dapat memperkuat otot jantung? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Biar kuat otot jantungnya, apakah ada? Silakan, Dr. Beni. Ya, obat-obat suplemen sih ada ya, tapi obat-obat suplemen yang untuk meningkatkan metabolisme jantung biasanya kita berikan pada pasien-pasien dengan heart failure ya, yang pada pasien-pasien dengan gagal jantung ya. Jadi yang di mana fungsi pompa jantungnya itu sudah menurun ya. Tapi kalau fungsi pompa jantung normal, ya nggak perlu sih obat-obatan. Yang penting kita jaga biar otot jantung ini terus bekerja normal. Ya, jaganya gimana?
Jaganya salah satunya yaitu kenapa otot jantung ini bisa kerja normal? Kalau dia mendapat suplai makanan yang cukup, ya. Suplainya dari mana? Ya dari pembuluh darah, namanya pembuluh koroner. Ya, kita jaga pembuluh darah koroner kita biar bersih, ya, tidak terjadi sumbatan, ya. Nah, gimana jaganya? Ya tidak makan yang enak-enak itu, ya. Ya kolesterol tinggi, ya, kalau ada diabetes diobatin, ya, merokok ya jangan, ya, karena itu merusak pembuluh darah jantung. Kalau pembuluh darah jantung rusak, ya akibatnya terjadi sumbatan, ya otot jantung juga akan rusak, ya. Jadi ya yang penting ya pola hidup sehat, ya, kembali lagi tadi pola hidup sehat. Oke, terima kasih Dokter Benny. Berikutnya pertanyaan dari Naomi Anggreni. Dok, mau tanya kalau tiba-tiba dada nyeri terus napasnya agak susah, apakah itu tanda sakit jantung? Dada nyeri, susah napas. Ya, kalau dilihat dari gejalanya dengan nyeri dada dan sesak nafas, ya, itu tendensius untuk memang ada kelainan penyakit jantung, ya. Nah, sebaiknya sih dilakukan pemeriksaan Ibu lebih intensif, ya, apakah memang ada kelainan dari jantung, ya. Biasanya dokter akan melakukan EKG, setelah itu mungkin dilakukan echo dan treadmill tergantung kondisi Ibu, ya. Tapi dari sekilas dari pertanyaan Ibu dengan sesak dan nyeri dada itu adalah tanda dari sakit jantung, ya, meskipun penyakit lain juga bisa seperti itu, ya. Ya, terima kasih Dokter Benny. Ini ada pertanyaan dari Bu Rolia lagi, tapi sebenarnya ringan ini pertanyaannya. Kegirangan atau sedih bisa membuat irama jantung menjadi cepat, apa benar korelasinya ada? Ya, itu benar sekali Ibu. Gimana, Ya, Dokter jadi Benny? tadi udah saya jelaskan, ya. Jadi pada orang yang girang atau sedang sedih atau stres yang berlebihan, ya, marah, ya, itu irama jantung akan menjadi cepat karena irama jantung itu dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, ya. Sistem saraf otonom ada simpatis dan parasimpatis, ya. Jadi itu berhubungan dengan emosi, stres, ya, itu mempengaruhi irama jantung. Tapi kalau masih dalam batas-batas yang normal yang bisa ditoleransi, itu belum ada gangguan irama jantung, itu normal, ya. Jadi itu sesuatu hal yang normal. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Agus Purwanto. Ini sejak ada teknologi smartwatch, saya selalu menggunakannya agar termonitor denyut jantung. Apakah berdasarkan ilmu kedokteran, smartwatch tersebut sangat berguna untuk menjaga kondisi jantung? Sekaligus pertanyaan dari Bro Andreas, Bro Ketua ini. Malam Dok, kalau sederhana menggunakan oximeter, apakah bisa untuk mengecek irama jantung? Jadi pertanyaannya smartwatch mungkin sama pulse oximetry sekalian, Dr. Benny. Oke, ya ini bagus sekali. Jadi memang dengan kemajuan teknologi, ya, itu sangat membantu sekali, ya, dengan untuk diagnosis kelainan irama jantung, ya. Jadi dengan smartwatch sekarang makan kita bisa melakukan pengukuran EKG, ya, elektrokardiografi, ya, 1-3 lead dengan smartwatch, ya, yang terbaru ini, ya, kita bisa ukur. Kita bisa print, kita bisa atau kita transferkan ke dokter, ya, gangguan irama. Jadi itu memang merupakan hal yang sangat membantu. Jadi kalau kita lihat tiba-tiba kita cepat, ya, berdebar-debar, kita bisa lihat dari smartwatch. Tapi memang harus konfirmasi dengan perabaan nadi, ya. Dengan perabaan nadi secara manual kita mengkonfirmasi apa yang ditemukan dari smartwatch. Kadang-kadang kan alat itu ya tergantung alatnya, ya. Apakah alat itu tervalidasi dengan baik untuk mengecek, ya. Tapi memang penggunaan itu sangat membantu. Namun harus dilakukan validasi oleh kita sendiri dengan pemeriksaan manual, yaitu meraba nadi, ya. Nah, atau kalau ke rumah sakit ya dilakukan EKG, ya, atau monitor nadi. Nah, menggunakan oximetry itu juga bisa untuk mengukur, karena di oximetry itu ada pulse rate-nya sampai berapa. Dan kita bisa lihat gelombang waktu oximetry itu, ya.
Kalau gelombangnya teratur ya, nah, dan pulse rate-nya cepat, memang terjadi namanya takikardi. Tapi ada juga yang gelombangnya tidak teratur, kadang-kadang hilang gelombangnya atau gelombangnya jadi kecil ya. Kalau hilang itu berarti jantung saat itu terjadi pause, tidak berdenyut. Biasanya denyut nadinya lambat atau dia gelombangnya besar kecil, terus besar lagi kecil lagi. Nah, itu biasanya terjadi ekstrasistul dan denyut nadi yang dihitung akan lebih rendah ya dari yang harus dihitung itu ya. Jadi pulse oximetry ya bisa dilakukan untuk mengecek irama jantung, tapi ya interpretasinya harus dengan baik dan kita lakukan validasi dengan meraba nadi sendiri. Menari, ya, menari. Menari, ya, menari. Menari, oke. Jadi, jadi setelah acara ini ada 36 orang yang akan menari-menari nih. Nah, betul. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan lagi dari Susana Isna. Malam dok, kadang-kadang tiba-tiba narik napas seperti tersengal. Apakah ada indikasi kelainan jantung? Bersama seperti tadi ya. Tapi narik napas tersengal. Ya, ya ini memang tidak spesifik juga ya. Kadang-kadang harus tarik napas panjang katanya ya. Ya bisa juga gangguan dari gastro, bisa ya. Ini memang kalau pada pasien, kalau ada faktor resiko ya, faktor resiko itu apa? Misalnya ada diabetes, hipertensi, merokok, keluarga yang keluarga inti yang sakit jantung ya, sebaiknya sih dilakukan check up ya untuk apakah memang ada kelainan jantung. Jadi kita tidak bisa mengabaikan keluhan-keluhan yang sebenarnya ringan ya. Kadang-kadang itu merupakan tanda awal ya. Biasanya kalau tanda awal ada kelainan jantung, sesaknya itu, tersengal-sengalnya itu saat aktivitas ya, aktivitas. Jadi terjadi nyeri dada atau sesek waktu aktivitas ya, dengan istirahat dia justru hilang ya. Nah, itu lebih mencurigakan suatu kelainan jantung. Ya, ini ada pertanyaan bagus nih, menurut saya bagus ini dari Sismela ini. Apakah sebaiknya perbedaan jumlah denyut nadi antara kondisi normal dan saat olahraga atau setelah olahraga itu berapa? Sebaiknya, Dr. Benny. Atau range-nya boleh berapa? Ya, jadi tadi resting heart rate itu kan masing-masing ya. Tapi normalnya 60 sampai 100 ya. Kalau semakin mendekati 60 lebih bagus ya. Kalau mendekati 100 ya lebih kurang bagus ya. Tapi itu masih range normal. Dengan olahraga biasanya akan terjadi kenaikan denyut jantung ya. Denyut jantung kita sebaiknya waktu olahraga tidak mencapai heart rate maksimal. Nah, bagaimana kita menghitung heart rate maksimal? Yaitu dengan rumus 220 dikurangin umur. Ya, misalnya kalau umur Dokter Panca 28 tadi ya, 30, 220 kurang 30, ya kira-kira 190 dia maksimal heart rate yang boleh dicapai saat olahraga. Ya, itu biasanya kita hanya boleh mencapai pada olahraga yang intens itu hanya 85% dari maksimal heart rate itu ya. Jadi jangan sampai 100% karena dengan 100% itu metabolisme anaerob akan semakin tinggi. Biasanya akan terjadi penimbunan laktat. Jadi lebih cepat lelah ya. Jadi kita capai aja kira-kira 85% itu pada yang intensitas tinggi, tapi biasa yang olahraga yang moderate itu 60-70% saja dari maksimal heart rate yang 220 kurang umur ya, tentu tergantung dari umur masing-masing ya. Nah, setelah olahraga biasanya dalam masa cooling down ya, heart rate itu akan turun ya. Jadi dalam 5 menit cooling down, heart rate itu sudah harus mendekati 100 kali per menit. Ya, bila dalam masa cooling down itu heart rate-nya masih misalnya 140, 130, berarti sebenarnya kurang bagus itu bagi pasien itu ya, soalnya harus dicek ya. Kalau apalagi kalau setelah 15 menit, 20 menit masih tetap tinggi di atas 120, 130, itu prognosisnya dari penelitian itu kurang begitu bagus dan
memang harus dilakukan pengecekan lebih lanjut. Ya, mungkin gitu kira-kira Dr. Panji. Baik, terima kasih Dr. Benny Harton. Ini ada dua pertanyaan yang saya jadiin satu. Pertama mengenai dari Bro Bagio, apakah minum kopi dan teh dapat mempengaruhi irama jantung? Itu yang pertama. Yang berikutnya dari Sis Adila, Sis Dila ini seberapa besar risiko sakit jantung yang diturunkan dari garis keluarga? Ini tolong dijelaskan Dr. Benny. Oke, ya jadi minum kopi ya atau teh apakah dapat mempengaruhi irama jantung? Ya, bisa ya. Jadi kandungan kafein ya, kafein itu sangat sensitif terhadap saraf simpatis ya. Tadi kita ketahui jantung itu dipengaruhi oleh persarafan simpatis juga ya. Sehingga pada pasien-pasien yang sensitif dengan kafein ya, dengan dosis yang rendah saja kafein ya, dia itu jantungnya udah lebih cepat denyutnya ya, dibandingkan kalau dia tidak minum kopi. Nah, saya anjurkan pada pasien-pasien yang cukup sensitif ya, saya juga sangat sensitif. Saya kalau minum kopi heart rate saya itu langsung naik di atas 100 ya. Jadi saya menghindari minum kopi kecuali memang terpaksa sekali kalau ngantuk. Kalau teh itu kandungan kafeinnya itu lebih rendah. Biasanya sih jarang mengakibatkan gangguan irama jantung. Tapi ya tentu pada pasien-pasien yang cukup sensitif ya bisa aja ya. Jadi kalau Anda mau coba minum kopi, kalau sebelumnya, ya coba lihat responnya dengan minum kopi ini, apakah terjadi peningkatan denyut jantung apa enggak? Anda merasa berdebar-debar apa enggak? Ya, saya tidak melarang minum kopi. Ya, minum kopi itu sebenarnya dalam dosis yang cukup, ya itu berapa penelitian menunjukkan hasil yang baik ya terhadap kesehatan jantung. Ya, biasanya sih 1 sampai 3 gelas kecil, ya. Nah, itu masih diperbolehkan ya. Ya umumnya saya anjurkan ke pasien ya kalau mau minum kopi ya 1-2 gelas saja ya tanpa gula gitu. Terus kedua, apakah resiko penyakit jantung diturunkan? Ya memang ada risk sekitar 10-20% pada pasien-pasien dengan garis keluarga yang sakit jantung diturunkan ke anak-anaknya ya. Terutama pada anak laki-laki ya. Jadi pada penyakit jantung koroner ya, itu terutama penyakit jantung koroner yang diturunkan. Jadi pada pasien-pasien yang misalnya ada orang tua, ayah atau ibu yang mengalami serangan jantung saat usia muda, biasanya kalau ayahnya mengalami serangan jantung kurang dari 55 tahun atau ibunya kurang dari 65 tahun ya, itu sebaiknya anaknya itu diperiksakan lebih dini ya. Jadi usia 35, 30 tahun ya, nah, itu udah harus diperiksakan. Biasanya pemeriksaan awal kita lakukan treadmill ya untuk melihat fungsional dari jantungnya itu ya. Dan pada pasien-pasien yang punya garis keturunan sebaiknya dijaga benar ya faktor resiko yang lain ya seperti hipertensi, diabetes, dan harus stop merokok ya. Kalau dia merokok harus stop merokok ya, sehingga dengan meskipun ada secara genetik diturunkan endotel yang kurang bagus, tapi kalau kita menjaga secara faktor lingkungan dan dan kesadaran diri kita, mungkin akan memperlambat terjadinya proses degeneratif atau aterosklerosis di pembuluh darah jantung. Baik, terima kasih Dr. Benny. Ada satu lagi nih, tadi saya kelewat sedikit dari Pak Daniel, tapi ini mungkin masalah check up yang dilakukannya. Treadmill 6 menit, lalu dada sesak, lalu mau pingsan. Dikatakan ini karena sakit jantung, gejala jantung. Padahal sebenarnya kan karena yang bersangkutan atau Pak Daniel memang jarang treadmill. Bagaimana menurut Dr. Benny? Ya, oke. Jadi hasil treadmill itu sebagai alat bantu ya. Memang kalau ada keluhan kita harus lihat juga apa yang terjadi pada gambaran, kan direkam tuh gambaran EKG-nya saat dia keluhan itu. Apakah memang ada tampak tanda-tanda terjadinya insufisiensi koroner atau
darah yang mengalir ke pembuluh darah koroner itu kurang saat exercise maksimal gitu ya. Jadi kita korelasikan dengan gambaran EKG waktu treadmill itu ya. Kalau memang gambaran EKG-nya memang menunjukkan tanda-tanda itu, ya kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena untuk yang seperti kalau di pengadilan ya harus ada banding, harus ada pemeriksaan yang lebih tinggi untuk memutuskan ya pemeriksaan lebih tinggi apa gitu. Misalnya kalau treadmill Bapak dikatakan kurang bagus ya, kita bisa lakukan pemeriksaan lain yang lebih tinggi, misalnya dilakukan CT kardiak atau MRI, atau kalau mau lebih invasif langsung ya dilakukan kateterisasi ya. Nah, itu berapa pemeriksaan yang bisa kita anjurkan dilakukan untuk pasien-pasien yang hasil treadmill-nya kurang bagus ya. Jadi untuk menentukan memang apakah benar-benar ada masalah di jantung. Baik, terima kasih dokter. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, saya kira tadi udah habis, ternyata masih ada nih. Oke, ini saya tutup dengan 2 pertanyaan ini. Yang pertama dari Sis Dewi, untuk yang merasa sehat apa perlu check up untuk lihat jantung? Kemudian berikutnya adalah dari Bro Andri, bisa tanya, ayah saya, jadi ayahnya tuh merokok sejak tahun dari kecil udah merokok, dari muda, kemudian tahun 90 berhenti merokok, 2001 pensiun, 2007 sakit lelah jantung, dikasih terapi, kemudian 2010 meninggal. Pertanyaannya, apakah itu bagian dari faktor keturunan? Sementara saya sih sehat-sehat saja, tidak ada gejala. Mungkin Dr. Benny bisa menyimpulkan pembicaraan ini. Ya, oke. Jadi untuk Mengenai check up kesehatan jantung ya sebaiknya dilakukan pada usia 40 tahun ya. 40 tahun kita udah harus cek untuk kesehatan jantung ya. Pada pasien yang mempunyai faktor resiko seperti keluarga yang punya penyakit jantung atau pasien sendiri merokok, ada diabetes, atau hipertensi pada usia muda, mungkin harus dicek lebih awal ya, periode 30-an ya. Karena saya pernah dapat pasien serangan jantung usia 19 tahun ya. Ternyata setelah ditindaklanjutin, faktor resikonya perokok berat, dari usia 12 tahun merokok udah 2 bungkus sehari ya. Jadi itu faktor resiko itu merupakan pencetus terjadinya kerusakan pada pembuluh darah arteri koroner ya. Semakin banyak faktor resiko, semakin dini kita harus memeriksakan diri ya. Misalnya kalau ada 3 faktor resiko, orangnya perokok, obesitas ya, kemudian keluarganya sakit jantung juga ya, harus lebih dini mungkin ya, usia 30-an sudah harus cek, apalagi ada gejala ya, gejalanya nyeri dada atau sesak napas saat aktivitas ya, yang hilang dengan istirahat ya, itu adalah tanda awal dari kelainan jantung ya, terutama kelainan jantung koroner ya. Ini bukan dengan irama ya, dari irama. Oke. Terima kasih Dr. Benny Hartono, dan terima kasih juga buat semua yang sudah bertanya. Kami sangat senang sekali, dan mudah-mudahan ini kita dengan pertanyaan dari berbagai macam model pertanyaan, kita bisa saling belajar, saling melihat apa kebutuhannya. Terima kasih buat semua yang menyempatkan waktunya, dan seperti biasa ini akan ada nanti akan Dr. Benny Hartono akan memberikan closing, tapi sebelumnya Bro Subagio akan memberikan random hadiah. Silakan, Bro. Oke, saya random ya, Dok. Enam orang ya? Berapa? 6 orang ya. 6 orang ya. Oke, berikut. Jadi ini yang hasil randomannya. Sis Dila, Bro Alex, Bro Ari, Sis Susana, Pak Daniel, dan Pak Agus Purwanto ya. Nanti dicatat dan nanti akan dihubungi oleh Bro Bagio. Selamat buat yang beruntung, dan nanti sekarang ini saya minta Dr. Benny Hartono untuk memberikan closing statement sekaligus kampanye bagaimana menyehatkan jantung kita.
khususnya di masa pandemi. Silakan Dr. Beni Hartono. Oke, terima kasih Dr. Panca ya, ya karena semakin larut juga ya. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian ya. Di masa pandemi ini tentu saya tahu bahwa ada rasa was-was atau kekhawatiran pada kita semua ya. Apakah kita apa yang bisa kita lakukan ya, tetap ya ikutin aturan pemerintah ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya. Namun pada pasien-pasien yang sudah ada keluhan, misalnya keluhan yang spesifik ke jantung, misalnya ya yang tadi saya jelaskan, apakah gangguan irama, apakah gangguan dari koroner ya, jangan takut untuk periksakan diri ke rumah sakit. Karena dengan mendelay atau memperlambat pemeriksaan diri Anda ke rumah sakit, itu penyakit Anda akan semakin parah ya. Deteksinya juga akan kurang lebih awal dibandingkan. Dan jangan takut ke rumah sakit, karena rumah sakit juga menjalankan protokol kesehatan yang ketat ya, sehingga resiko penularan COVID ya itu juga akan lebih kecil. Jadi itu saja pesan saya. Kadang-kadang pasien-pasien yang sudah ada keluhan karena takut, ya ada beberapa pasien saya sampai sesek berat sekali baru datang ke rumah sakit, sehingga penanganannya jadi terlambat ya. Jadi jangan takut untuk datang ke rumah sakit, karena kita juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pasien sekalian. Terima kasih. Begitu aja, Dr. Panca. Terima kasih Dr. Beni Hartono, dan terima kasih buat kita sekalian. Hari Minggu depan, hari Kamis, kita akan ada lagi talk show atau bincang-bincang sehat yang kita akan buat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih Pak Panca. Terima kasih Pak Panca, terima kasih Pak Hartono. Terima Terima kasih dok. Ya, yuk, saya live ya. Terima kasih Stephen Johnson. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Dr. Hartono, terima kasih Pak Panca. Ya.